warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Nadila dengan NIM 2030110010 dari jurusan Tadris Kimia. Baiklah, pada materi saya kali ini saya akan melakukan praktikum tentang regulasi dan homeostatis, yaitu yang diampu oleh Ibu Riza Maini Fitri MSI dan asisten dosen. Yang pertama ada Kak Marzuki dan kedua ada Kak Rini Putri Ningsih di IAIN Batu Sangkar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit landasan teori tentang regulasi dan homeostatis, di mana di dalam tubuh organisme atau tingkat individu pasti ada mekanisme regulasi untuk mencapai keadaan yang homeostatik. Homeostatik pada dasarnya merupakan suatu upaya mempertahankan atau menciptakan kondisi yang stabil dinamis atau steady state yang menjamin optimalisasi berbagai proses fisiologis dalam tubuh. Untuk mencapai keadaan tersebut, tubuh melakukan berbagai aktivitas regulasi sebagai mekanisme untuk mencapai homeostatik yang berbagai aktivitas regulasi, yaitu regulasi dan homeostatik juga terjadi di tingkat organisasi kehidupan yang lebih besar, yaitu pada tingkat populasi dan komunitas dalam suatu ekosistem. Regulasi dilakukan dalam banyak bentuk, misalnya regulasi untuk mempertahankan cairan tubuh, osmolaritas tubuh, keasaman, suhu, kadar lemak, gula, dan protein darah, dan sebagainya. Pada tubuh manusia, regulasi diperankan oleh antara lain yaitu ada syaraf dan hormon. Kedua komponen merupakan pengendali utama dalam proses regulasi dalam tubuh. Proses regulasi melibatkan pemacu atau promotor dan penghambat atau inhibitor, suatu tingkat keseimbangan tertentu. Beberapa komponen regulator dalam tubuh ada yang bekerja secara antagonis dan sinergis. Regulator antagonis ditunjukkan antara lain oleh kerja syaraf simpatis dan parasimpatis, hormon insulin dan adrenalin. Pada upaya tubuh melakukan regulasi dan homeostatik suhu tubuh atau termoregulasi, juga melibatkan syaraf simpatis dan parasimpatis, hormon insulin dan adrenalin, kelenjar keringat, darah, dan pembuluh darah dalam suatu koordinasi tertentu. Adanya regulasi memungkinkan terjaminnya koordinasi aktivitas dalam tubuh. Sistem regulasi merupakan salah satu sistem yang vital bagi keberlangsungan aktivitas fisiologis organisme. Dalam rangka menganalisa aktivitas sistem sirkulasi, dapat dilakukan penghitungan tekanan darah dan detak jantung yang karena kemampuan konduktifnya yang dapat dihitung pada nadi pergelangan tangan. Kecepatan detak nadi seirama dengan detak jantung memompa darah yang juga selaras dengan faktor kebutuhan energi. Tekanan darah didefinisikan sebagai tekanan dari darah terhadap dinding pembuluh darah. Sistem sirkulasi terdiri dari sistem pembuluh darah dan pembuluh limfa. Sistem pembuluh darah terdiri atas jantung dan serangkaian pembuluh, yaitu ada arteri, kapiler, dan vena. Sistem ini berguna untuk membagikan bahan nutritif, oksigen, dan hormon ke seluruh tubuh dan mengangkut limbah metabolisme sel. Jantung merupakan modifikasi dari pembuluh darah, dikhususkan sebagai pompa ganda untuk mendorong darah dari tubuh masuk ke jantung kanan dan dipompa kedua paru-paru. Jantung kiri menerima darah dari paru-paru dan membaginya ke seluruh jaringan dan organ tubuh. Semua pembuluh darah yang mengalirkan darah dari paru-paru membentuk sirkulasi paru-paru. Semua pembuluh darah yang membagikan darah ke dan mengumpulkan darah dari bagian lain tubuh membentuk sirkulasi sistematik. Pada sirkulasi tersebut, arteri bercabang berkali-kali sehingga jumlahnya banyak namun ukurannya kecil. Dengan cara ini, arteri mengantar darah dari jantung ke jaring-jaringan kapiler. Darah mengalir disebabkan kekuatan kontraksi vertikal kiri. Sentuhan darah yang mengalir dan terjadi pada setiap kontraksi dipindahkan pada setiap dinding otot yang elastis dari seluruh sistem arteri dan dapat diartikan sebagai pulsa. Meskipun pada saat jantung kendur atau diastole dan tekanan darah tertentu pada sistem arteri, bila jantung berkontraksi atau sistole, maka tekanan meningkat. Pengukuran ini selalu diwujudkan sebagai suatu pecahan, misalnya 120/80 mmHg. Angka dari pembilang tersebut merupakan tekanan darah arteri selama sistole. Unit dari ukuran adalah torr. Angka sebutan merupakan tekanan darah selama diastole. Pada manusia, pengukuran dilakukan secara tidak langsung, yaitu dengan menggunakan tensimeter atau sphygmomanometer.
yang dapat mengukur tekanan sistole dan diastole. Tekanan arteri sebagian besar menghilang ketika darah masuk ke kapiler. Kapiler adalah pembuluh darah kecil yang mempunyai diameter kira-kira 'Sebuah sel darah merah 7,2 mm. Meskipun sangat kecil, jumlah kapiler yang timbul dari sebuah arterio cukup besar sehingga total daerah sayatan melintang yang tersedia untuk aliran meningkat. Sistem pembuluh limfa terdiri atas kapiler limfa dan buluh limfa dari berbagai ukuran yang mengendalikan cairan limfa dari ruangan jaringan ke dalam aliran darah melalui vena besar di leher. Berkas saraf seiring saraf arteri atau vena sepanjang perjalanan melewati jaringan. Baiklah, pada pelaksanaan praktikum kali ini saya menggunakan alat dan bahan, yaitu dengan alatnya itu ada alat tulis, lalu juga ada stopwatch, dan bahannya itu saya sendiri tubuh praktikan. Baiklah, untuk cara kerjanya, yang pertama itu kita lakukan pengamatan atau pengukuran suhu tubuh, laju bernapas, dan laju denyut nadi, jumlah detakan jantung selama 60 detik pada keadaan tenang. Lalu lakukan olahraga dengan cara berlari naik turun tangga selama 3-5 menit. Segera setelah itu lakukan pengukuran seperti pada poin pertama yang tadi. Tetapi di sini kita boleh melakukan olahraga biasa saja, itu terserah kita. Lalu setelah istirahat 10 menit dan tubuh tenang kembali, lakukan demikian lagi seperti pada poin pertama. Lalu catatlah hasil yang diperoleh untuk semua hasil individu. Yaitu di sini untuk hasilnya saya sudah membuat tabel seperti ini. Baiklah, mari kita lakukan percobaannya. Baiklah, yang pertama itu pada saat tenang, yaitu kita jalan biasa saja. Baiklah, selanjutnya yaitu dengan agak berlari ya. Berlari sedikit selama 5 menit. Baiklah, setelah kita melakukan praktikum atau cara kerja tadi, maka kita akan langsung mencatat hasilnya, di mana pada saat frekuensi nafas pada saat tenang
Ini dimana dia sama dengan frekuensi denyut sama dengan detakan jantung, yaitu dimana dia normal. Kita tulis di sini normal. Lalu apakah ada keringat apa tidak? Tidak ada ya. Pada saat beraktivitas, di mana frekuensi nafas juga sedikit tidak normal ya, sedikit kencang atau sedikit cepat, sama. Lalu apakah ada keringat apa tidak? Dimana tidak ada ya. Lalu setelah istirahat itu tenang lagi, dimana nanti frekuensi nafasnya itu pada saat kita setelah istirahat atau tenang lagi, maka di situ dia cepat ya. Lalu apakah ada keringat apa tidak? Apakah banyak atau sedikit? Yaitu ada, tapi sedikit ya. Jadi kesimpulan pada praktikum saya kali ini tentang regulasi dan homeostatik, yaitu yang pertama, setiap organ dalam tubuh saling berhubungan ketika melakukan berbagai aktivitas. Pada saat tubuh bekerja keras, sistem organ pernapasan dan sistem transportasi atau sirkulasi saling berkoordinasi, sehingga dalam kedua sistem tersebut terdapat hubungan yang saling melengkapi. Yang kedua, bentuk koordinasi yang terjadi antara sistem organ pernapasan dan sistem organ sirkulasi pada saat tubuh bekerja keras adalah ditandai dengan denyut nadi yang lebih cepat diikuti dengan hembusan nafas yang lebih cepat dibandingkan pada saat tubuh tidak melakukan aktivitas. Yang ketiga, pada saat bekerja keras, tubuh mengeluarkan cairan keringat sebagai proses dari ekskresi yang mengeluarkan zat sisa yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Hal ini terjadi karena sistem yang bekerja lebih cepat sehingga merangsang kelenjar keringat untuk memproduksi cairan yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Berbeda hal ketika tubuh dalam keadaan tenang, tubuh lebih jarang bahkan sedikit mengeluarkan keringat karena sistem yang bekerja dalam keadaan normal sehingga tidak ada cairan yang harus dikeluarkan. Baiklah, sampai di sini penjelasan teori dan juga praktikum tentang regulasi dan homeostatik yang dapat saya sampaikan dan yang dapat saya lakukan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.